Purbalingga dan Tegal serta BPBD Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah berhasil evakuasi ketiga pendaki Gunung Slamet yang tersambar petir saat beristirahat di pos 7 Gunung Slamet. Aku sendiri udah terbujur kaku, berasap, dan dia mencoba berusaha. Yit, bangun Yit. Bener-bener aku nggak respon sama sekali, nggak gerak sama sekali. Dia ngabarin ke Ilham bahwasanya, Ham, gimana yo, Prayit udah nggak ada, Prayit udah meninggal. Di situ aku yang pertama dievakuasi. Perjalanan turun evakuasi, bertemu pendaki lain, banyak yang tanya lah ke tim SAR gitu, yang akhirnya menjadikan berita simpang siur, dinyatakan meninggal dunia karena kita dievakuasi pakai kantong mayat. Ya, jadi guys, kemarin itu gue seneng banget ya pas jadi pembicara di beberapa kampus. Ternyata para elang dan Erjal Satset banyak juga tuh yang mahasiswa, dosen yang katanya tuh seneng nonton RJL. Karena emang katanya selain horornya gitu ya untuk segmen Om Mamat, ada juga nilai-nilai budaya, nilai moral di dalam ceritanya. Nah, hari ini gue kedatangan seorang narasumber yang dulu itu sempat viral juga beritanya, dia tersambar petir ketika mendaki Gunung Slamet. Halo Mas Sugeng. Halo Bang Fajar. Makasih nih udah jauh-jauh dari Tegal ya. Iya, dari Tegal Bang. Waktu itu tersambar petir. Iya, betul. Yang dialamin kayak gimana Mas? Jadi kita posisinya di tenda sedang bermalam, dan posisinya dari balik udah hujan, udah banyak petir juga, ya cuaca buruk lah Bang lah. Dan gak ada pikiran bakal ya kesamber kan, gak ada pikiran bakal ke situ. Nah, nyampe malam tuh gak terang-terang, hujan dan gemuruh petir tuh masih jeger lah, banyak banget. Badai lah. Badai ya. Jam berapa ya? Karena mungkin aku sendiri udah terlalu capek ya Bang ya, udah terlalu capek. Yang akhirnya aku tidur di jam-jam setengah 12 lah. Itu ada petir kenceng banget. Yang pertama banget itu Ilham. Aku kan bertiga. Posisinya aku bertiga. Ada Ilham, ada Dio, dan ada aku, Prayit sendiri kan. Nah, katanya bahkan sampai sudah dianggap meninggal saat itu berdua. Betul sekali. Waktu itu bisa dikatakan 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Dan sekarang luka dari petir itu masih tersisa ternyata. Masih ada. Masih ada di kaki kanan, itu di punggung, betis sama tengkuk, lutut masih ada bekasnya. Bahkan tangan saya, sorry Kak, maaf ya, ini bengkok. Iya, nggak bisa normal lagi. Oke, iya. Baik, ditahan dulu ceritanya Mas. Okay. Nah, jadi sebetulnya kemarin itu ketemu secara nggak sengaja dan ternyata Mas Sugeng cerita lah bahwa dia pernah punya pengalaman ya di Gunung Slamet. Seperti apa kisah pada kali ini, semoga bisa dijadikan pelajaran buat kalian yang menontonnya. Berikut adalah ceritanya. Seperti biasa kalau di Erjal narasumbernya itu nggak pernah kita suruh tambah-tambahin ceritanya. Silakan Mas Sugeng, awalnya kayak gimana Mas? Oke, awalnya waktu itu kejadian di tahun 2016. Posisi aku, Dio, dan Ilham masih pada sekolah. Ngerencanain buat liburan akhir tahun. Akhirnya tercetuslah naik gunung, dan gunungnya Gunung Slamet. Karena kita kan posisinya di Tegal ya, dekat sama Purbalingga. Via Bambangan kita naiknya. Akhirnya gas lah kita ke Gunung Slamet agendanya. Tapi PR-nya di aku Kak. Karena buat orang tua tuh izin ya susah gitu. Akhirnya aku ngakalinnya izin ke orang tua tuh pas di hari H pemberangkatan. Waktu itu tanggal 27 Desember, aku masih ingat. Aku izin ke orang tua pas hari H. Orang tua ngeliat, kamu mau kemana?
Karena aku waktu itu posisinya lagi packing kan. Aku mau naik gunung gitu. Gunung mana? Gunung Selamet. Lah, bukannya udah. Nah, sebenarnya aku udah pernah naik gunung ke Selamet, tapi gagal muncak, cuma di pos 1 doang. Yang akhirnya itu masih jadi PR buat aku. Nah, di situ ibu bilang, janganlah, ini lagi musim hujan, bulan Desember. Gitu. Nggak apa-apa, Mak. Aman, aku mau naik tetap. Aku kayak ngeyel aja lah gitu, gas aja lah gitu. Di tahun itu memang hari-hari sebelumnya itu lagi hujan deras juga biasanya? Desember sering hujan di desa, di Tegal sendiri. Iya, waktu itu lagi sering musim hujan, yang akhirnya orang tua kan kayak khawatir gitu. Nah, di situ aku tetap ngeyel, tetap gas. Aku berangkat, di situ kumpulnya di rumah Dio dulu, deket rumah juga. Nah, tanpa sepengetahuan aku, ibunya aku sama bapak ya, itu nyusul ke rumah Dio. Itu belum berangkat, masih packing juga di rumah Dio. Nyusul dan tanya lagi, kamu beneran mau tetap berangkat ke Gunung Selamet? Beneran, Ma. Loh, kok ibu kayak ngerasa beda ya sama kamu? Sih bedanya gimana? Kok kamu tadi pas mau berangkat ke rumah Dio, salam-salaman sama bapak-bapak di depan rumah? Kebetulan di rumahnya aku tuh di seberang banyak orang yang tongkrongan gitu. Kak. Loh, ya nggak apa-apa, itu mah cuma ngabarin aja bahwa aku mau berangkat Gunung Selamet gitu. Tapi kok mama punya perasaan yang beda ya gitu. Aku tetap kayak, udah lama jangan tahayul. Intinya doain aja anaknya baik-baik. Nanti kita kalau misalkan udah nyampe sana bakal ngabarin kok gitu. Nah, di situ ibunya kayak bukan mengiyakan juga nggak ngelarang, kayak cemas, mukanya udah matung gitu, diem. Akhirnya aku sama Dio sama Ilham udah tetap diniatin, udah berangkat aja, udah berangkat gitu. Posisi waktu itu kita start di rumahnya Dio itu jam 2 siang, langsung ke base camp Purbalingga, Bambangan. Nyampe Bambangan jam setengah 4 sore. Setengah 4 sore kita langsung administrasi, terus kita sholat asar dulu, terus juga kita kayak aku sendiri ngabarin orang tua bahwasanya ini aku mau berangkat, ini aku mau mendaki, aku minta doanya ya Bu ya, gitu. Iya Yit, hati-hati ya Yit ya, gitu. Ibu bilang kayak gitu. Nggak ada apa-apa, kita jalan santai. Nah, pas di perjalanan dari base camp jam 4 sore nyampe pos 1, ya, ngebanyol, bercanda sama Dio sama Ilham. Nah, di situ aku sempet ngeluarin kata-kata sedikit agak jorok Kak, gitu. Ya, karena ngalir aja ya, lagi bercanda. Akhirnya aku ngerasa, loh, kok aku lagi di gunung ngomong kasar gitu. Ngomong apa emang? Maaf ya kayak binatang lah, bahasa binatang ya. Tapi satu kata doang, habis itu aku langsung sadar gitu. Langsung sadar kok, aduh ini jangan-jangan ada apa-apa nih. Langsung kemakan stigma kayak gitu Kak. Langsung merasa bersalah, tapi aku tetap jalan kaki aja sama Dio sama Ilham, dan aku berpikir udahlah positif thinking aja. Gak ada pemikiran bakal ada apa. Lanjut sampai di pos 2 itu maghrib. Kita break, kita sholat maghrib, kita cemil yang ada gitu, roti. Habis kita ngisi energi, kita langsung lanjut ke dari pos 1 ya, dari pos 1 ke pos 2. Dari pos 2 juga nggak ada halangan. Kita langsung lanjut juga ke pos 3. Dan di pos 3 kita sampai di jam 10 malam. Dari base camp kita jalan sekitar jam 4, nyampe pos 3 jam 10 malam. Di situ kita karena udah ngerasa capek dan misalkan dilanjut juga ketemunya pos 4 ya, pos Samarantu, kita menghindari itu ya kayak akhirnya kita bermalam di situ, bangun tenda di situ. Dan karena udah kecapean, kita nggak langsung tidur istirahat karena buat ngejar lanjut perjalanan besoknya. Besok paginya kita bangun cepet, bergegas jam 7 langsung packing tenda, kita lanjut perjalanan. Di pos 4 aman, gak ada halangan, gak ada apa-apa. Di pos 5 kita sempat berhenti, sempat istirahat, dan aku sama Ilham
turun ke bawah buat mencari mata air. Mata air. Nah, di pos 5 khususnya di mata air, aku sama Ilham sempat ngedengar ada orang lah. Itu kayak manggil, "Woi." Tapi orangnya nggak ada gitu. Yang nyaut itu "woi" itu dilihat nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Dan ya kita positifnya ya mungkin itu ya apalah siapa gitu ya. Udah kita niatnya mau ambil air, habis itu udah naik lagi nyamperin Dio yang di pos 5. Di pos 5 kita lanjut perjalanan. Di pos 6 juga nggak ada halangan. Di pos 6 nggak ada halangan, kita lanjut lagi perjalanan. Di pos 7 lah kita nyampe. Sebenarnya ada kecepatan Bang Fajar. Kita nyampe di pos 7 tuh zuhur. Perjalanan dari pos 3 kan pagi, jam 7 ya. Di pos 7 kita berhenti, bangun tenda, makan siang, break salat zuhur. Nah, di situ kan ibaratnya mau nunggu sampai summit ya. Besok pagi kan kayak kita bertiga bingung mau ngapain Bang Fajar. Akhirnya Dio bilang kayak gini, "Kita nih jam 2 sampai malam, sampai pagi gak ada acara, gak ngapa-ngapain nih. Gimana kalau kita muncak sekarang? Biar dapet 2 kali muncak. Sekarang dapet, besok pagi dapet gitu." Wah, bener juga yuk. Akhirnya Dio setelah bikin ide kayak gitu, aku setuju, Ilham setuju. Akhirnya udahlah gas deh gitu. Gas. Akhirnya jam 2 siang kita summit dari pos 7. Dari pos 7 kita summit sampai pos 8 aman, gak ada halangan, gak ada apa. Malah kita sempet bikin vlog gitu, video, foto-foto. Terus di pos 9 juga Dio sempet ngabarin ibunya, video call. Waktu itu ada sinyalnya. Udah ada sinyal ngabarin bahwasanya "Yo, di situ hujan nggak?" "Enggak kok mah, ini cerah," gitu. "Di Tegal hujan," gitu. "Di desa hujan." "Enggak kok mah, di sini cerah," gitu. "Ya udah hati-hati ya," gitu. Loh, sinyal masih ada? Masih ada. Dio masih ada waktu itu bawa HP. Di pos 9 itu. Batas mau kita summit kan. Mau kita muncak kan. Setelah video call, kita foto-foto lagi, bikin video juga. Akhirnya kita naik santai. Nyampe puncak, kita foto-foto, bikin video, dan di situ ketemu sama pendaki lain, say hey. Nah, karena udah sore ya, sekitar jam 4, akhirnya kita turun. Pas turun di lereng, kita udah denger gemuruh petir. Jeger, tapi di langit-langit ujung kan, bukan di langit-langit yang deket sama puncak Gunung. Yaudahlah kini turun aja, kita turun gitu, lanjutin turun, nyampe balik lagi ke pos 7, bener mendung. Dari situ kita bikin makan aja bikin makan gitu. Kita makan bikin masak, terus makan, dan sempat menjamu pendaki lain juga yang mau turun gitu. Turun, dan kita sempat bilang, "Mas, hati-hati ya turunnya ya," gitu, karena udah mulai gerimis. 5:30 tuh mau maghrib tuh udah mulai gerimis. Kalau gemuruh petir udah mulai datang tuh. Akhirnya maghrib udah hujan. Kita mau keluar break salat maghrib, kayaknya susah karena hujan kan. Akhirnya kita nunggu, adalah barangkali setengah jam lagi terang gitu. Kok lama-lama nggak terang ya, nyampe jam 7, nyampe jam 8, jam 9. Akhirnya bertiga tuh duduk sambil kayak melongo gitu. Nah, di situ sebelumnya sorry ya, saya balik lagi pas kita packing di rumahnya Dio, Ilham tuh bilang bahwa aku bawa Yasin ya gitu. Bawa Yasin, dan di situ kita ya udah gak ada pikiran apa-apa gitu. Nah, di malam Jumat, ternyata itu kan bertepatan di malam Jumat. Di hari Kamis malam Jumat, akhirnya Ilham ngeluarin Yasinnya yang dia bawa. Yasin, kita baca
Yasin karena malam Jumat kita baca Yasin bertiga. Habis kita baca Yasin, ya udah kita istirahat yuk. Barangkali besok terang. Barangkali besok udah gak hujan, udah gak cuacanya udah gak buruk lah. Oh jadi kalian bertiga itu sempat baca surat Yasin bareng-bareng? Surat Yasin bergilir satu-satu karena bawanya cuma satu sih Ilham pas waktu packing di rumahnya Dio. Itu Bang. Jadi kita baca Yasin satu persatu. Habis baca Yasin karena aku merasa kayak paling capek. Abisnya kerasa apa ya udah drop lah badannya. Udah kayak mau meriang. Akhirnya aku tidur duluan Bang. Entah ketiduran atau gimana, aku bener-bener tidur. Nah, Ilham sama Dio itu masih rebahan. Dan di situ kita nggak main HP, nggak main musikan, nggak. Bener-bener ya udah fokus tidur gitu, istirahat. Karena buat summit besok. Nah, di tengah malam jam 11:30 itu ada petir paling kencang. Ceker. Nah di situ Ilham yang pertama bangun. Dengar petir itu dia kaget, terus kayak badan tuh ngerasa lemes pas petir yang paling kenceng itu Bang. Badan langsung ngerasa lemes. Yang paling Ilham kaget ya menurut pengetahuan Ilham ke aku tuh ada api keluar dari gas portable. Itu kayak bocor, cos, langsung tinggi api langsung ngebakar tenda yang kita lagi buat tidur Bang. Tendanya kebakaran? Tendanya kebakaran. Nah di situ Ilham langsung bangunin aku, bangunin Dio. Gak ada satupun yang nyaut. Ya bisa dikatakan aku pingsan Bang. Cuma kata Ilham, kamu sempet bangun Nyit. Cuma kayak orang lilir. Tapi aku nggak sadar Ilham ngebangunin aku gitu ya. Nggak sadar. Bener-bener aku tuh kayak pingsan lah bisa dikatakan Bang. Nah Ilham akhirnya dia panik kan ya, tenda udah mulai kebakar, dia kayak mungkin kepepet kali ya, dia loncat kobaran apinya, dia loncatin keluar dari tenda, keluar minta pertolongan ke pendaki yang lain, tenda-tenda yang lain, gak ada respon sama sekali. Karena mungkin kita juga nggak menyalahkan ya Bang ya. Bukan berarti kita menyalahkan pendaki yang waktu di pos 7 ya. Karena mungkin posisinya hujan, petir, terus ya keadaannya nggak bisa. Emang ya udah ditolong nggak bisa gitu. Tengah malam juga, udah pada istirahat. Nah di situ akhirnya Ilham adrenalin udah mulai udah mulai menurun. Dia masuk shelter karena posisi tendanya aku sama shelter tuh berdampingan. Tendanya kita sama shelter tuh benar-benar mepet. Samping-sampingan. Akhirnya ya dia masuk ke shelter, menyelamatkan diri dulu karena dia juga kena luka bakar di bagian kaki. Sama tadi kan efek dari petir itu dia kayak badan tuh udah nggak bisa buat gerak lagi sebenarnya. Nah di situ Ilham masuk ke shelter, ada tenda di dalam shelter, yang bangun tenda di dalam shelter pun itu nggak respon. Akhirnya Ilham naiklah ke dipan yang di dalam shelter itu, di dipan, mengamankan diri dulu gitu. Sambil kayak dia berpikir, Pride sama dia gimana? Posisinya api udah makin ngelahap gitu, udah gede gitu. Apinya Gede. Nanti kita ada bukti foto tendanya tuh gimana keadaannya Kak. Pas lagi terbakar? Enggak, afternya. Di situ kebangunlah Dio kebangun dengan keadaan api sudah padam, tenda tinggal frame-nya doang. Dan di situ Dio ngeliat posisinya aku sendiri udah terbujur kaku, berasap, dan dia mencoba berusaha, Yit, bangun Yit. Dan dia pun kena kan, setengah badan tuh mati rasa. Walaupun nggak kena api, nggak kena luka bakar lah ya. Dia setengah badan mati rasa. Jadi berusaha buat nyawel aku pun susah gitu. Kayak, Yit, bangun Yit. Bener-bener aku nggak respon sama sekali, nggak gerak sama sekali. Akhirnya dia keluar tenda, karena setengah badannya mati rasa, dia ngesot Kak. Dia ngesot,
langsung masuk ke shelter. Nah disitulah ketemu Ilham. Dia ketemu Ilham, dia langsung naik ke Dipan, ketemu Ilham. Dia ngabarin ke Ilham bahwasanya, Ham, gimana yo, Prayit yo, Prayit udah nggak ada, Prayit udah meninggal. Nggak mungkin, Prayit bisa, Prayit masih hidup, kita lihat besok nanti. Karena kan posisi masih hujan ya, jadi nggak bisa ibaratnya nyusul balik lagi gitu. Prayit ini Mas Sugeng maksudnya? Iya, saya Prayit itu masih bisa lah, masih hidup. Nah di situ Ilham meyakinkan Dio gitu buat kayak udah positif aja, pasti Prayit bisa kok, Prayit masih hidup gitu. Yang akhirnya akulah yang terakhir bangun bang. Aku terakhir bangun. Dan ketika aku bangun, loh kok posisi langsung lihat langit, terus kayak kok kayak di luar rumah. Jadi kayak aku ngerasanya kayak amnesia apa tempat gitu, amnesia kita habis ngapain gitu, habis naik gunung, habis apa kita nggak tahu gitu, kayak aku nggak tahu bang. Jadi aku loh ini di mana? Kok langsung menatap langit gitu, terus hujan. Loh, aku langsung refleks lihat tangan, loh tangan ada sarung tangan. Aku langsung lepas, belum lihat luka, langsung lepas, seret. Aku langsung bingung, sempet aku minta tolong. Nah, kenapa aku bangkit, terus aku jalan kaki kan? Aku denger kayak Dio samping shelter gitu kan ya, itu kan Dio kan. Shelter, terus tendanya aku. Kayak manggil. Aku inget banget kayak suaranya Dio tuh kayak, Yet, bangun Yet. Tolong. Pas begitu aku dengar suaranya Dio, aku bangun. Cuma kaki kanan aku tuh kayak nggak bisa digerakin loh kak. Jadi jalan kaki jatuh gitu. Dan aku langsung masuk ke shelter itu, nggak pikir panjang. Langsung masuk ke shelter, begitu masuk baru ketemu Ilham. Ilham langsung nyamperin dari Dipan kayu. Dia langsung nyamperin, dia langsung nenangin aku gitu langsung. Yit, yang tenang, sabar, istighfar. Aku masih cemas kak. Ini gimana? Gitu. Ini di mana Mas Ilham? Kita lagi ngapain sih gitu? Aku masih bingung gitu. Yit, sabar Yit, tenang Yit, istighfar gitu. Sambil ngerangkul aku, sambil nenangin aku. Nah, di situ aku tambah bingungnya tuh karena beberapa pendaki lalu lalang gitu, ngebopongin temennya masuk ke dalam shelter itu. Jadi mukanya pada pucat gitu, yang dibopong kan. Ini apa? Ini di mana gitu? Kok banyak orang dibopong gitu, diselamatin masuk ke shelter, ini ada apa gitu. Yit, tenang, sabar, istighfar gitu. Habis itu Ilham nenangin aku, dia ngeliat kaki. Yit, itu kaos kaki dibuka dulu. Karena aku posisinya tidur pakai kaos kaki ya bang ya. Nah di situ aku ngelepas kaos kaki. Tapi nggak ngeh ada luka. Jadi aku pikirannya udah kayak ngelepas biasa. Pas ngelepas, kok kayak nempel kulit gitu. Tapi aku nggak pikir panjang. Pas begitu lepas, seret. Nah, karena Ilham yang fokus ke kaki, dia kayak ngeringit gitu, kayak nahan kesakitan gitu. Nah, begitu aku ngelepas, ternyata rasa sakit banget bang, Dan di situ aku nggak bisa ngecek gitu. Ini ada apa? Kok kaki aku sakit banget? Kayak rasa kebakar, panas banget. Kayaknya di situ Ilham langsung rangkul, aku dibawalah ke Dipan buat tidur. Ilham posisinya di kanan pojok, Dio di kiri pojok, aku di tengah, nyender. Ada kakinya orang kayak betis atau paha gitu. Aku nyender di kakinya orang sambil kakinya ditekuk karena bener-bener sempit Dipan di pos 7 itu. Aku di situ baru ngerasa sakit bang, udah nggak bener-bener udah nggak kuat lah, panas. Aku ngerang-ngerang. Dio selalu mengingetin gitu, jangan nyampe tidur. Udah kamu istighfar, sabar, tenang, yang kuat. Aku udah nggak kuat bang di situ bang sebenarnya. Di situ aku pikirannya langsung ke ibu. Aku ngerasa kayak, kenapa
jadi kayak gini gitu. Kalau ibu tahu gimana ya? Apa ini aku udah terakhir nih, udah aku udah pasrah lah gitu. Berarti kemarin aku ketemu di rumahnya Dio buat perpisahan sama ibu. Berarti ini terakhir dah, karena udah bener-bener kayak panas, sakit, terus nafas udah nggak kuat, bener-bener udah nggak kuat, dan aku udah pasrah. Kalau toh itu hari terakhir aku gitu, Bang. Paling itu, aku ingetnya udah ibu gitu. Di situ aku sebelum kayak setengah sadar gitu ya, hampir mau tidur lah, ada yang bangunin, Bang. Kayak suaranya tuh kayak bapak-bapak. Dan ternyata itu yang apa ya, yang aku senderin, orang yang aku senderin kakinya. Tapi aku nggak nengok, sama sekali aku nggak nengok. Dia langsung nyodorin teh manis, panas. Mas, diminum dulu Mas, teh manis. Diminum dulu Mas. Jadi dia nyuapin gitu ke aku, gitu, kayak gini. Langsung aku minum, seruput, minum. Udah aku nggak inget apa-apa, dalam artian kayak aku bener-bener tidur. Tahu-tahu udah pagi. Dan nah, yang bikin aku bingung kan gini, Bang. Ketika aku bangun pagi, suasana yang kayak semalam tuh rame di dalam tenda. Banyak orang yang diselamatin ya, dibopong gitu. Kan di dipan itu, sumpel-sumpelan kan sama aku. Terus sama orang yang ngasih teh manis. Itu nggak ada orangnya sama sekali. Yang ada aku, Dio, Ilham, sama tenda yang 2 di bawah itu. Yang ngasih teh manis kayak gimana emang? Aku nggak nengok, nggak ngeliat sosoknya gimana, cuma suaranya berat, bapak-bapak. Mas, teh manis mas. Mas, teh manis, diminum. Dan ya itu yang bikin aku janggal lah masih sekarang ya. Sampai sekarang tuh paginya ketika aku bangun gitu. Dan aku pun tanya ke Dio, ke Ilham ya. Yang ibaratnya dia itu nggak tidur lelap ya. Itu pun rasa yang sama gitu. Kok suasananya beda ya. Vibes-nya tuh kayak langsung sepi gitu. Padahal malam itu tuh bener-bener kacau keadaan dalam shelter. Nah, akhirnya pendaki yang di dalam shelter bangun tenda, ternyata itu pendaki dari Tangerang keluar nyamperin langsung penanganan pertama. Yang kaki kanan aku kan luka, langsung celana disobek, penanganan pertama, terus lanjut penanganan kedua sama pendaki dari Malang. 2 orang dari pos 4 dia naik ke pos 7, langsung dia penanganan kedua nutupin luka pakai kasa. Nah, di situ kita sembari nunggu tim SAR ya. Nah, dari pendaki Tangerang tersebut, dia kan Sispala. Pembinanya langsung ngabarin bahwasanya di sini ada 3 orang musibah terkena luka bakar gitu. Jadi udah sounding ke bawah gitu. Pembina dari Sispala dari Tangerang tersebut. Jadi kita sembari nunggu di situ sampai jam 1 siang. Baru tim SAR datang. Tim SAR datang bawa kantong mayat, bawa tandu. Karena posisinya yang luka serius kan aku ya, Kak. Di situ aku yang pertama dievakuasi. Perjalanan turun evakuasi, bertemu pendaki lain, banyak yang tanya lah ke tim SAR gitu. Itu yang akhirnya menjadikan berita simpang siur. Dinyatakan meninggal dunia. Jadi dari situ, Kak. Karena kita dievakuasi pakai kantong mayat. Nah, sampai base camp udah rame, banyak yang kerumunin. Udah banyak orang udah ngerumunin. Wah, di situ aku udah campur aduk rasanya, udah seneng, terus kayak pokoknya campur aduk lah, pengen nangis rasanya, pengen bener-bener ketemu ibu lah gitu pikiran aku di situ. Di situ aku langsung dibawa ke ambulan lagi, diturunin ke Puskesmas Purbalingga buat penanganan luka lagi gitu. Sembari menunggu evakuasi Dio sama Ilham. Jadi Dio sama Ilham menyusul datang ke Puskesmas Purbalingganya. Sampai Puskesmas Purbalingga maghrib kita ditanganin lagi sama perawat di situ, lukanya dibersihin lagi, ditutup kasah lagi. Jam 8 Dio sama Ilham baru datang
Akhirnya di situ udah lengkap semua bertiga. Nah, di Puskesmas Purbalingga, ibunya Dio datang sama saudaranya untuk mengkonfirmasi bahwasanya berita yang simpang siur di Tegal, khususnya di desa, itu kan meninggal dunia 2 orang. Meninggal dunia. Nah, di situ akhirnya langsung terbantahkan lah, karena ibunya Dio langsung nyamperin ke Puskesmas Purbalingga. Di situ langsung telepon ke orang desa karena ada orangnya mau ngumumin aku buat di masjid, karena tadi ya beritanya mau meninggal dunia gitu. Iya, biasanya kan kalau di masjid suka ada pengumuman tuh ya. Iya. Telah gitu. meninggal dunia, iya, innalillahi gitu. Iya, betul sekali Kak. Yang akhirnya ibunya Dio menyaksikan langsung dan mengonfirmasi ke orang-orang desa bahwasanya alhamdulillah selamat semua, gak ada yang ibaratnya masih hidup semua. Ya luka-luka bakar adanya gitu. Nah di situ bertiga akhirnya kita pulang ke Tegal, tapi dirujuk dulu di rumah sakit Susilo Selawi, RSUD Selawi. Kita dirujuk ke situ. Dan di sepanjang berjalan tuh aku udah kayak mikirnya ibu gimana ya, ibu pasti udah cemas banget gitu nungguin di rumah, apalagi ada berita kayak gitu kan, ada berita ada yang meninggal gitu. Akhirnya nyampe IGD, aku dimasukin ke IGD, baru di situ aku ketemu ibu. Di situ aku udah pecah sih, aku nangis Kak, aku minta maaf sama ibu gitu. Ibu juga meluk aku. Di situ ibu nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa ngomong kayak gimana dan sebagainya. Mungkin seneng tapi campur aduk lah rasanya. Aku juga, Bu mohon maaf Bu, Pride. Aturan tuh dengerin ibu gitu, Pride gitu. Tapi Bu, di situ aku sama-sama nangis bareng sih Kak. Nggak bisa apa-apa lagi gitu. Jadi kayak gitu sih Kak kejadiannya. Berarti memang yang banyak melihat itu saat Mas Sugeng tidak sadarkan diri, Dio ya? Dio, betul sekali. Dio bisa dikatakan banyak. Ada hal-hal janggal juga. Ada hal-hal juga sebelum pemberangkatan ke base camp pun dia ada. Kalau Mas Sugeng sendiri lihat petirnya nggak sih gitu? Atau mendengar suaranya sangat dekat nggak sih? Nggak sama sekali. Itu petir yang paling kenceng itu yang bikin Ilham nyampe kaget, badan tuh kayak kesetrum, kata Ilham. Badan tuh kayak kesetrum gede banget. Itu aku nggak dengar sama sekali Kak. Nggak bangun sama sekali gitu. Dia pun sama, nggak bangun, nggak denger. Yang pertama denger tuh Ilham. Nah, sebelum kita undang Mas Dio, karena Mas Dio juga udah ada di studio ya. Baik. Setelah kejadian itu, ada lagi yang dialamin nggak? Misal kayak masih ada gimana? Yang dirasakan pada tubuh atau mungkin yang lainnya? Gak ada sih Kak. Cuma memang pemulihan lama sih, karena luka bakar yang dialami aku tuh lapis kedua. Jadi di tengkuk lutut sama punggung kaki itu kan kena. Iya ya. Sama tangan, jadi nggak bisa lurus lagi. Itu pemulihan kurang lebih 6 bulan sampai aku bisa jalan lagi gitu. Dioperasi 2 kali. Kalau penyebab kebakaran yang paling parah itu kalau nggak salah bisa menyebabkan meninggal dunia ya? Iya bisa. Mungkin kalau langsung ke badan gitu ya, nggak ke kayak aku sih masih bingung juga ya Kak. Nyambernya ke katakanlah tenda lain yang lagi main HP, efek dari itu apa ke pohon, apa ke gasnya langsung gitu. Aku masih juga kurang paham ya? Aku masih belum paham Kak. Gimana itu, efeknya gitu. Oke lah. Nah, kalau gitu coba kita panggil Dio ya untuk melihat dari sudut pandang Dio apa yang terjadi sebetulnya di malam itu. Halo Mas Dio. halo Bang. Makasih sudah mau jadi narasumber RJ5 ya. Kalau kita baca beritanya kan disebut tersambar petir.
Tapi apa Mas Dio melihat petir itu? Sebenarnya kalau petirnya langsung itu saya nggak lihat langsung ya. Tapi ada senior saya yang camp juga di Gunung Slamet di hari yang sama di pos 6 itu di jam yang sama itu lagi main HP. Tiba-tiba dia mendengar suara petir yang gede banget, memang besar banget yang belum pernah dia dengar gitu. Nah dari situ dia berhenti main HP, terus sudah selesai. Besok paginya dia dapat kabar dari pendaki yang turun, katanya di atas di lantai di pos 7 katanya ada pendaki yang sambar petir dari Tegal. Dia dengar dari Tegal, langsung dia datengin ke pos 7 itu. Ternyata masih satu komunitas dan itu satu tingkat juga. Itu yang saya... Satu tingkat maksudnya? Karena dia senior saya di komunitas itu. Kalau yang Mas Dio alamin sendiri ketika suara petir itu membangunkan tidur gitu ya dan akhirnya membakar tenda itu, apa yang dialami Mas Dio? Waktu sebelum ada petir itu, posisi aku, Pride dan Ilham itu udah ketiduran lah pokoknya, udah tidur karena udah capek banget. Pas setelah kejadian ada petir besar itu, bangun, tenda itu udah tinggal frame-nya aja. Udah tinggal frame, bangun, bagian kaki dan tangan itu udah mati rasa semua. Dan itu masih belum sadar full, itu ada petir lagi besar. Dan petir itu yang buat aku sadar dan coba bangunin Pride. Karena yang aku lihat itu Pride memang benar-benar udah kaku, badannya udah full sama asap, bener-bener kayak habis kebakar badannya Pride itu. Jadi saat itu sudah menganggap Sugeng ini meninggal dunia? Betul, karena dibangunin juga nggak ada respon sama sekali. Dan coba disentuh pun kaku banget badannya itu. Dan sudah dikelilingin api? Asap. Apinya itu sudah padam karena posisi juga gerimis itu. Posisi di lantai pos 7 itu udah hujan juga, udah gerimis. Nah, apinya sudah padam. Itu. Ada foto tendanya nggak, boleh lihat ya? Oh ada. Jadi. A few moments later. Nih, lu kasih dulu deh. Yang mana Bang? Ini. Yang ini. Hah? Sorry, ini kan. Ini. Itu besok paginya. Ini foto pas tim SAR jam siang, 1 siang. Oh ini foto lukanya ya? Iya, itu. Aduh. Itu kalau saya lihat foto luka kebakar pas kejadian ya? Iya, benar pas kejadian itu. Itu luar biasa banget ya. Tapi untungnya sekarang sudah membaik ya? Sudah, alhamdulillah. Sudah ya normal kembali. Cuma ada bekas sisa. Iya. Nah kalau Mas Dio sendiri boleh diceritain nggak sih? Katanya banyak mengalami hal-hal yang tanda kutip gitu. Jadi waktu awal sebelum berangkat aja, waktu packing masih di rumah itu, sebenarnya udah curiga, udah ngerasa aneh sama sikapnya Pride dan Ilham itu. Kalau Pride itu kan, yang tadi udah diceritain Pride itu, dia kok salam-salaman, istilahnya tuh pamit gitu loh, ke orang-orang desa gitu kan. Padahal kan cuma pendakian aja gitu, 3 hari 2 malam. Nah, giliran si Ilham tuh biasanya dia yang paling dewasa di antara kita kan. Tapi kok tiba-tiba dia tuh sifatnya kayak anak kecil. Dia tuh kayak ngerengek ke bapaknya, ke mamanya. Pak, Mak, udahlah izinin aku berangkat lah. Sekali-kali sama teman-teman gitu. Dia tuh kayak berapa kali juga udah dilarang sama orang tuanya. Tapi tetap aja dia ngerengek-ngerengek. Terus juga kayak kalau orang Jawa tuh lendotan gitu loh, ngusel-ngusel ke orang tuanya, bener-bener kayak anak kecil gitu. Sampai akhirnya di rumah itu sebelum berangkat banget itu kita repacking lagi, kita cek lagi logistik apa atau barang bawaan apa sih yang belum. Si Ilham tuh tiba-tiba ngeluarin, aku bawa ini ya buku Yasin ya buat nanti kita di sana. Kan agak kaget kok dengan sikapnya beberapa hari ini yang kayak
nggak sewajarnya dia, tiba-tiba dia ngerasa bahwa itu perlu gitu loh. Terus berlanjut waktu perjalanan. Waktu di perjalanan tuh karena ini Gunung Slamet aku sudah berapa kali naik, udah bisa mengkalkulasi perjalanan via daratnya itu pakai motor berapa jam. Dari desa ke desa Kutabawa itu harusnya normalnya 2 jam. Tapi setelah kita lakukan itu nggak nyampe 2 jam. Mungkin 1 jam atau bahkan kurang. Aku nggak ngerasa itu karena waktu di Desa Tuwel sampai Desa Kutabawa itu tiba-tiba turun kabut. Bener-bener jarak pandang itu terbatas dan logikanya nggak bisa dong kita ngebut juga. Apalagi posisi jalan pegunungan itu berliku-liku, kelok-kelok. Nggak mungkin kita juga ngebut. Kita santai, bener-bener santai. Pas sampai base camp kaget, kok masih jam segini? Apa jalan yang selama ini kita lewatin ini benerkah atau gimana? Sampai base camp, biasa istirahat sebentar, urus administrasi. Setelah itu sempat tanya ke penjaga base campnya itu, terakhir hujan nih kapan? Karena kan di desa kita, di Lebak Siu, di Kabupaten Tegal itu, hujannya itu udah hampir sering gitu loh kalau bulan Desember. Nah, di Kutabawa itu, penjaganya tuh bilang, kalau udah 2 minggu ini nggak hujan mas. Nah, aku dalam hati, aman lah kalau misalkan 2 minggu ini nggak hujan. Terus ditambah lagi bukti, pas kita mendaki itu yang harusnya ada sungai kecil, kalau hujan itu ada airnya, ini benar-benar kering dan jalannya itu debu. Jadi udah makin yakin nih, yakin dah kalau ini benar-benar nggak hujan selama 2 minggu, aman buat pendaki. Selama pendakian itu kayak aneh juga ngeliat sikapnya Pride. Dia lebih kayak kayak nggak kekontrol. Dia mungkin saking senangnya sampai dia lupa ada batasan-batasan yang harus dijaga gitu. Sama juga Ilham juga seperti itu. Jadi kok kayak bukan Pride dan Ilham kayak biasanya gitu. Tapi aku coba tenang. Meskipun dari awal sampai base camp, setelah kejadian yang perjalanan 1 jam kurang itu udah merasa ada janggal gitu, masih tetap merasa tenang. Sampai keesokan harinya di pos 4. Di pos 4 itu kita sempat berhenti sebentar buat istirahat lah. Di situ mungkin Ilham sama Pride ini nggak merasakan kalau kita tuh lagi diawasin. Aku ngerasa kok kayak ada yang ngawasin di pos 4 ini. Tapi nggak tahu dari penjuru mana, dari arah mana. Tapi ngerasa ada aja beberapa pasang mata itu yang wanti-wanti kita atau ngawasin gerak-gerik kita, perilaku kita. Mungkin sampai pada akhirnya di pos 5 itu, ketika kita istirahat lagi dan refill air untuk bekal kita, yang turun ke mata air itu Ilham sama Pride. Aku nunggu di pos 5-nya. Di situ bener-bener gak ada kejadian janggal yang aku tunggu di pos 5. Tapi sekembalinya Pride sama Ilham dari mata air itu, dia bilang ada yang manggil, tapi orangnya gak ada. Terus aku tanya dong, manggilnya gimana? Woi katanya. Aku gak denger ada yang manggil kayak gitu. Selama aku duduk di pos 5 itu gak ada. Akhirnya udah jalan aja, lanjut lagi kita mendekati pos 7. Mendekati pos 7 itu treknya udah lumayan curam. Di situ aku coba bangun semangat lagi buat Pride sama Ilham, tapi lagi-lagi Pride sama Ilham ini over, seperti kayak terlalu senang banget sampai dia ngelupain lagi ada batasan-batasan yang harus dijaga gitu. Sampai mungkin ada kalimat yang gak seharusnya dikeluarin sama Pride, khususnya yang aku selalu inget itu. Mau ngomong apa Pride? Kalau yang di pos 6 itu lebih ke arah vulgar gitu. Aku masih ingetnya itu. Kamu ngomong vulgar gitu bang. Itu sih. Cuma mau negur tapi kayak takut menghancurkan euforianya Pride gitu kan. Jadi nanti aja lah
aku tegur itu, aku evaluasi gitu. Sampai pas kita di pos 7 ya bener-bener jam 2 itu bingung mau ngapain lagi nih, nunggu sampai jam 2 pagi lagi buat summit itu kayaknya lama banget nih. Ini kita mau ngapain? Akhirnya selesai bangun tenda, selesai istirahat, selesai sholat segala macam itu kita putusin buat naik ke puncak. Dan sebelum naik ke puncak itu Ilham itu sempat buat kayak tulisan-tulisan kayak mungkin buat siapa, buat orang tuanya yang di rumah itu untuk kenang-kenangan di puncak gitu. Tulisan apa? Kayak seperti Mama, Bapak dapat salam dari puncak Gunung Slamet gitu kan. Sampai juga di pos 9 itu tumben ada sinyal, dan sinyalnya itu kuat buat video call. Biasanya itu cuma buat telepon jaringan aja, tapi ini video call kuat dan lancar banget. Aku sempetin. Nyampe sinyalnya di pos 9. Bener nyampe. Dan iseng-iseng aja yang terlintas tuh coba video call mama. Terus ditanya, lagi di mana ini? Udah turun ya? Belum, ini lagi di pos 9, ini mau ke puncak. Ya mama kaget dong. Hah, ngapain ke puncak itu jam segini? Apalagi di Tegal ini lagi hujan petir loh gitu. Loh enggak, di sini tuh cerah, terang gitu. Nggak ada hujan sama sekali, nggak ada petir sama sekali. Oh ya udah, kalau kayak gitu hati-hati aja, jangan ngambil resiko gitu. Akhirnya ya mungkin nih ingetin lagi ya ke penonton ya, bahwa kalau sekarang kan masih udah kumisan ya, ini kan terjadinya 8 tahun yang lalu ya. Jadi dikira kok teleponan sama ibunya kayak gitu. Ini waktu masih sekolah ya. Sekolah. Akhirnya ya udah, kita sampai ke puncak, foto-foto sebentar, sampai mungkin ada pendaki yang turun juga, karena kita pendaki yang terakhir di puncak, kita ikut turun juga. Gak lama, pas setengah perjalanan di batas vegetasi itu baru kedengeran ada suara gemuruh-gemuruh gitu. Akhirnya kita buru-buru banget turun ke pos 7, dan sebenarnya kita niatin tuh mau turun lagi ke pos 6, tapi udah nggak sempet karena udah terlanjur hujan juga di situ. Terus habis itu kita mau turun nggak bisa, dan juga mau sholat maghrib itu di luar juga udah nggak bisa. Akhirnya kita putusin sholat lah kita di dalam tenda, posisinya itu duduk seperti orang sakit, dan itu gantian. Aku dulu, Ilham, terus Prahit. Nah, setelah ada yang selesai sholat, kita langsung baca Yasin dengan harapan itu ya cuacanya akan membaik. Ternyata sampai kita tertidur dan sampai kejadian jam 11:30 pun memang sampai pagi pun memang cuacanya belum membaik sama sekali. Sampai angin itu masih mutar-mutar, berputar-putar di kayak memutari puncak Gunung Slamet gitu. Sampai akhirnya ada tim SAR yang datang untuk evakuasi Pride yang lebih dulu gitu. Kalau versi dari Mas Dio, pada saat kejadian suara petir seperti menghantam tenda itu seperti apa? Jadi waktu pas posisi tenda itu udah kebakar, aku bangun masih setengah sadar kayak gitu. Tuh mikirnya cuma kayaknya hidupku berakhir hari ini gitu. Setelah beberapa tahun aku hidup, 17 tahun aku hidup, mungkin akan berakhir di Gunung Slamet. Tapi harapan aku tuh cuma, ya Allah, kalau misalkan harus berakhir hari ini, izinin badan ini bisa pulang dengan utuh sampai ke rumah, bisa orang tua bisa ngelihat badan ini untuk terakhir kalinya. Nggak lama masih agak halusinasi kayak gitu, ada petir lagi nyamber tuh, tapi nggak nyamber ke pos 7, cuma kilatan itu dan suaranya besar lagi. Baru itu yang menyadarkan aku dan mencoba aku buat jalan ke shelter. Sebelum shelter bangunin Pride dulu. Ternyata sebelah kiri badan saya, kaki sama tangan itu
udah mati rasa, akhirnya coba melangkah, nggak bisa, dan akhirnya harus ngesot. Aku paksa ngesot dan terpaksa ninggalin Pride di luar itu sendirian. Ngesot. Suasananya itu udah nggak karuan, seperti rame banget, banyak pendaki lalu lalang. Tapi itu kayak nggak ngelihat ada aku yang lagi ngesot. Bener, iya. Aku mau nambahin itu, Kak. Jadi dia ngebobong temennya kan, orang lain tuh yang ngebobong temennya. Tapi nggak ada aku, kayak nggak ngelihat, iya. Itu sih, bener. Tuh sampai akhirnya masuk ke dalam shelter, ketemu sama Ilham dan Ilham tanya, Pride mana? Saya bilang, Mas, Pride udah nggak ada, Pride udah meninggal. Kamu yakin Pride udah meninggal? Udah aku coba bangunin, dia nggak meninggal, badannya penuh sama asap, Mas. Di situ udah panik karena yang paling ngerasa bertanggung jawab itu aku. Karena ya aku memang yang paling sering naik gunung, dan orang tuanya Ilham dan Pride itu pasti nitipin percaya ke aku gitu untuk membawa Pride naik dan bawa Pride sama Ilham turun lagi gitu. Tapi nyatanya harus kejadian seperti ini di luar kuasa aku gitu. Itu berasapnya itu kayak orang habis kebakar gitu atau benda terbakar? Kayak orang habis kebakar beneran. Itu bener-bener banyak banget asapnya. Bener-bener asap semua itu. Sampai sebenarnya aja, jujur aja itu nggak jelas ini Pride atau bukan gitu. Tapi seingat aku, sebelah aku Pride. Baru lihat luka Pride itu besok paginya. Pas digunting. Karena kan kulitnya ini tuh... Misalnya digunting. Iya. Ngelengket sama wear pack-nya dia gitu loh. Pas dibuka, udah nggak sanggup lagi aku lihat kondisinya Pride waktu itu. Sampai akhirnya lalu Mas Dio juga digotong sama tim SAR ya? Kebetulan waktu itu yang diprioritaskan untuk ditandu yang luka bakar Pride sama Ilham. Karena aku masih bisa jalan, udah pulih lagi tuh besok. Udah nggak mati rasa lagi? Udah nggak mati rasa lagi, masih bisa jalan. Ya aku jalan dampingi Ilham juga gitu. Bareng sama Ilham. Sampai di base camp itu ya sekitar jam 8-an malam itu. Dan orang pertama yang aku lihat itu mamaku di antara teman-teman komunitasku gitu. Itu yang masih aku inget-inget lagi. Coba kita kesampingkan dulu ya, misalnya hal-hal di luar logika kita gitu ya. Petir itu kalau misalnya gue baca referensi-referensi gitu, dia kan akan menyambar, misalnya ada benda-benda logam di sekitar kita gitu. Memang saat itu membawa benda logam apa? Sebenarnya kalau benda logam itu cuma ada nesting sama handphone. Banyak setelah kita turun, setelah kita dievakuasi itu, aku sempetin buka sosial media itu banyak yang menyalahkan kita karena kita main HP. Nyatanya HP kita itu kita matikan, kita masukkan dalam tas. Benar-benar kita tuh pas malam itu di airplane mati total gitu. Benar-benar nggak kita nyalain. Tapi mungkin ya namanya takdir atau kita lagi apes ya. Ya udah, petir itu nyasarnya ke kita gitu. Sebenarnya tuh kita juga nggak tahu petir itu menghantamnya kemana. Cuma tiba-tiba banyak yang bilang tenda kita tuh udah nyala kebakar gitu. Entah itu bener nyambar di sekitar tenda kita menyebabkan gas portable kita bocor atau langsung ke tenda, itu belum. Sampai sekarang pun masih jadi tanda tanya buat aku. Karena setelah setelah 2016 coba naik ke Selamat lagi, pos 7 tuh dicari bekas-bekas sambar petirnya tuh nggak ada. Jadi apakah memang benar ke tenda langsung dan menyebabkan portable itu pecah gitu dan bocor gitu sampai menyebabkan api, itu masih tanda tanya buat aku gitu. Terus karena kalau gue sering baca berita juga gitu ya, ketika ada orang tersambar petir itu biasanya lukanya sangat parah atau dia meninggal dunia gitu. Berarti memang ini
bukan bisa dibilang untungnya sih ya, tapi memang bersyukurnya Syukurnya ya bang. ke perantara itu yang tadi gasnya jadi bocor itu ya, nggak langsung nggak gitu ya. langsung ke badan, bener. Ya mungkin dari teman-teman ada yang lebih paham gitu atau ahli, boleh banget sih menjelaskan di bawah ya, jadi kita bisa belajar bersama gitu. Saat itu banyak nggak sih berita-berita hoax yang tersebar gitu? Kalau berita hoax itu ya itu tadi yang kabarin 3 meninggal, 2 meninggal, 1 sekarat, 2 sekarat, 1 selamat. Cuma sebatas itu aja. Sama beberapa ada yang bilang sih kalau misalkan kita itu kayak bawa alat-alat yang nggak seharusnya dibawa gitu, kayak alat-alat yang memang membuat kita celaka gitu. Apa tuh? Ada yang bilang kita bawa apa namanya sih, jimat kayak gitulah. Jimat? Tapi kan nggak apa namanya, kita juga nggak main kayak gitu sebenarnya bang. Jimat untuk apa pemberitaannya? Pemberitaannya tuh ada yang bilang kita buat apa ya, buat menjaga kita selama di gunung gitu bang. Karena pos 4 di Bambangan itu kan terkenal angkernya. Takutnya katanya tuh ada yang jahil, ada yang ganggu gitu bang. Tapi ya nyatanya kita nggak pernah bawa itu. Jadi ada yang bilang kalian bawa jimat. Nah gara-gara bawa jimat itu jadi kesambar petir. Iya, kira-kira itu tuh. Celaka. Pendaki-pendaki lain itu ada juga yang terkena dampaknya nggak sih dari petir ini? Jadi kalau pendaki lain itu ada beberapa yang pingsan juga bang. Entah itu mungkin yang pendaki di depan kita itu nggak ngerespon kita karena pingsan di dalam tenda, atau nggak ngerasain juga sama sekali. Tapi yang aku lihat waktu aku coba selamatin diri masuk ke dalam shelter itu, memang ada beberapa pendaki perempuan yang pingsan, yang digotong sama teman-teman pendakiannya itu, satu timnya itu. Netizen tuh banyak menghujat kalian nggak dari kisah ini? Banyak yang menyalahkan kita juga, karena bulan Desember harusnya udah tahu musim hujan, kenapa naik gunung gitu. Banyak yang menyalahkan kita juga gitu pada saat itu. Ya, semoga dari kisah ini bisa diambil pelajaran ya gitu, ketika kita ada di alam bebas gitu ya, khususnya kita tahu lah gitu ya, gimana sih cara menghindari petir nih, kalian bisa lihat di sini. Dan kalau misalnya ada kejadian, tapi jangan sampai ya ada orang yang tersambar petir, apa sih yang harus kita lakukan gitu. Nah mungkin kalian bisa lihat di sini. Oke, makasih Mas ya sudah datang bercerita ya. Nah untungnya alhamdulillah sekarang sudah kembali pulih dan dapat beraktivitas seperti biasa lagi ya. Iya, Kak Fajar. Oke. Siap. Ambil baiknya, buang buruknya dari kisah-kisah ini. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.